Oke, terima kasih untuk Adik Isti. Selanjutnya Ibu tanya dulu untuk masalah kehadiran. Kehadiran hadir semua kalian? Iya, Pak. Oke, mantap. Baiklah, di sini Ibu akan memberikan pada pagi hari ini adalah layanan bimbingan kelompok. Di mana bimbingan kelompok ini adalah wadah atau tempat kita sharing tukar pendapat. Nah, di bimbingan kelompok ini ada namanya pemimpin kelompok dan anggota kelompok, di mana pemimpin kelompok itu adalah Ibu dan anggota kelompoknya adalah kalian ya, adik-adik itu anggota kelompok. Nah, untuk itu Ibu harap untuk anggota kelompok ini, untuk bimbingan kelompok itu lebih aktif ya, adik-adik lebih aktif dalam mengikuti diskusi kelompok. Nah, di dalam bimbingan kelompok juga ada namanya asas, yaitu asas kesukarelaan dan asas keterbukaan. Dan di mana asas kesukarelaan ini, adik-adik ini sudah sukarela datang untuk mengikuti kegiatan ini, namanya asas kesukarelaan. Dan asas keterbukaan, adik-adik nanti bisa terbuka dalam menyalurkan pendapat dan yang lain untuk anggota kelompok lain ya, menghargai pendapat orang lain, anggota yang lain. Oke, baiklah. Topik untuk layanan bimbingan kelompok ini adalah topiknya sopan santun peserta didik. Tujuannya, 1. Peserta didik dapat memahami penting dan pengertian sopan santun dan pentingnya sopan santun. 2. Peserta didik dapat menganalisa faktor-faktor penyebab sopan santun. Yang 3. Peserta didik dapat menyebutkan macam-macam sopan santun. Yang 4. Peserta didik dapat memberikan contoh sikap sopan santun. Dan yang terakhir itu yang 5, peserta didik dapat menerapkan sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi tujuannya untuk bimbingan kelompoknya kita mengenai topik sopan santun. Ya. Selanjutnya, sebelum ini Ibu dalam bimbingan kelompok ini Ibu akan meminta waktunya kalian. Ya, kita sepakati ya, waktu yang Ibu tawarkan ini adalah 45 menit atau kurang lebih 1 jam. Gimana untuk adik-adikku sekalian? Apakah sepakat dengan waktu yang Ibu berikan sama adik-adik? Sepakat. Oh ya, alhamdulillah kalau sepakat ya. Berarti kita sepakati waktu kita adalah 45 menit. Ya, untuk selanjutnya Ibu juga akan tanya, apakah adik-adik sudah siap ini? Untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sudah siap? Siap. Oke, mantap. Karena adik-adik sudah siap. Nah, sebelum kita lanjut ke bimbingan kelompok, nah ini Ibu ada punya ice breaking ini. Ibu punya permainan ya. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Itulah yel-yelnya SMK. Coba, SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Mantap. Lagi satu kali ya, SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Nah, itu untuk yelnya SMK. Terima kasih banyak. Nah, untuk ice breaking-nya di sini Ibu buat ya. Tepuk tangan ya. Nah, kalau Ibu bilang 1 kali untuk tepuk tangan, bilang santun, itu 1 kali tepuk tangan. 2 kali tepuk tangan, berarti itu adalah santun. Sopan santun adalah 3 kali tepuk tangan. Terus sopan santun yes, 5 kali tepuk tangan. Oke, Ibu ulangi lagi ya. Untuk 1 kali tepuk tangan, sopan. 2 kali tepuk tangan, santun. 3 kali tepuk tangan, sopan santun. 5 kali tepuk tangan, sopan santun. Yes. Iya. Oke, kalau Ibu bilang konsentrasi, permainan siap dimulai. Permainan siap dimulai. Konsentrasi. Oke.
adik-adik, di mana ibu ini membuatnya dalam bentuk PowerPoint. Nah, mari yuk kita lihat sama-sama ya. Nah, ini ya. Nanti adik-adik amati ya. Nah, bisa dilihat? Bisa ya. Oke, sudah jelas? Bisa dilihat? Oke, itu adalah topiknya kita adalah sopan santun peserta didik. Nah, sebelum ibu lanjut ke materi, nah ibu mau tanya sama adik-adik, apakah itu sopan santun? Ada yang tahu? Oke, silakan. Berkata yang baik. Oh iya, benar sekali. Ada lagi yang mau menambahkan lagi? Saya, Bu. Oke. Tata krama. Oke, ada lagi yang bisa menyebutkan sopan santun itu apa? Saya, Bu. Iya. Menghormati orang yang lebih tua. Iya, bagus sekali. Ya, ada lagi yang menambahkan? Oke. Perilaku atau sikap seseorang untuk menghormati atau bertutur kata yang baik kepada orang yang lebih tua. Iya, pintar kalian memang ya. Ini ya, coba kita lihat ya. Sopan santun itu apa? Nah, di sini itu sikap sopan santun adalah tingkah laku atau sikap yang ramah kepada orang lain. Misalnya kita menghormati orang yang lebih tua. Nah, itu adalah pengertian dari sopan santun. Nah, selanjutnya ini ada pentingnya sikap sopan santun yang kedua. Nah, menurut kalian seberapa pentingkah sikap sopan santun itu? Ya, siapa yang bisa? Seberapakah pentingkah sikap sopan santun? Ya. Sikap sopan santun itu sangat penting karena dengan memiliki sikap sopan santun, Ya. kita akan dihargai dan disukai banyak orang. Iya, bagus sekali. Ada yang bisa menambahkan lagi untuk pentingnya sikap sopan santun? Saya, Bu. Oke, silakan Eka. Dapat menciptakan hidup damai, aman, dan tentram di lingkungan masyarakat. Iya, bagus sekali kalian ya jawabannya ya. Bahwa di mana bahwa kita memiliki sikap sopan santun, maka patutlah kita itu dihargai oleh orang lain dan bisa menciptakan suasana yang damai dan tentram. Itu adalah pentingnya sikap sopan santun. Oke, selanjutnya selain pentingnya sikap sopan santun nih, ternyata ada faktor-faktor yang mempengaruhi sikap sopan santun. Nah, ini ada beberapa faktor ya. Nah, siapa yang bisa menjelaskan ini? Ada faktor. Oke, silakan. Nanti yang ada Isti. Nah, apa Isti? Faktor internal, faktor yang terjadi pada diri sendiri. Faktor eksternal, faktor yang terjadi pada lingkungan seperti teman, Bu. Oke, sangat bagus sekali. Berarti ada dua ya, adik-adik. Itu faktor yang mempengaruhi sikap sopan santun. Yang pertama apa? Faktor berasal dari? Faktor internal. Ya, faktor internal itu berasal dari diri sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal. Berarti faktor yang apa? Yang mempengaruhi dari lingkungan. Ya, seperti apa? Teman sebaya, ya, keluarga dan lain-lain. Oke, itu ya. Berarti kalian sudah paham faktor-faktor apa saja yang sudah mempengaruhi sikap sopan santun? Sudah ada ya. Berarti ada berapa? Dua. Iya. Selanjutnya itu adalah macam-macam sopan dan santun. Nah, ini ada berapa macam sopan santun ini? Ada 7. Nah, yang pertama, nah ini sopan santun saat berbicara. Ada yang tahu sopan santun saat berbicara? Oh iya ya, silakan. Ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, maka kita harus memakai bahasa yang sopan agar tidak menyinggung perasaan orang. Bagaimana adik-adik menurutnya pendapatnya kalian, teman kalian, bahwa kalau sopan santun berbicara itu adalah menghargai orang yang lebih tua ketika saat berbicara, tidak memotong pembicaraan orang yang sedang berbicara. Menurutnya pendapatnya teman-teman bagaimana tadi? Pendapatnya temannya kalian atas nama Tia. Cocok tidak untuk sopan santun berbicara? Sangat cocok, Ibu. Sangat cocok sekali ya. Berarti itulah bagaimana sopan santun dalam berbicara itu ada etikanya ya, bahwa kita harus menghargai
kita harus dipersilakan dulu baru kita duduk. Nah, itu adalah sopan santun saat bertamu. Nah, yang keempat ini sopan santun dalam penampilan. Iya, dalam berpenampilan. Nah, ada yang tahu maksud sopan santun dalam berpenampilan? Saya Bu. Oke, silakan. Sopan santun dalam berpenampilan itu dengan tidak memakai pakaian yang terbuka, tidak transparan, dan harus tertutup supaya tidak menimbulkan syahwat terutama bagi para pemuda. Oh iya, pintar sekali. Kita berikan masuk sekali ya, bahwa dimana kalau sopan santun dalam berpenampilan itu bahwa kita menjaga auratnya kita ya, apalagi khususnya kita kaum wanita, aurat itu harus tertutup supaya ketika orang lain memandang kita tidak menimbulkan syahwat atau ke hal-hal yang negatif ya. Nah, itu untuk sopan santun dalam berpakaian ya. Terus selanjutnya sopan santun dalam bergaul. Iya, saya yakin dan percaya kalian itu paham bagaimana bergaul. Ini kan berteman ya, biasa berteman, biasa bergaul. Nah, bergaul ini tidak hanya di sekolah saja, tetapi bergaul bisa di luar sekolah juga. Iya, bagaimana? Nah, menurutnya adik-adik sopan santun dalam bergaul itu yang bagaimana? Coba Ibu mau lihat dulu pendapatnya adik-adik. Ayo. Saya Bu. Iya, silakan. Sopan santun saat bergaul yaitu menghormati orang yang lagi bicara agar kita setiap bergaul dihargai dan saat kita bergaul tidak memilih-milih teman atau memilih yang kaya atau yang miskin. Iya, pendapatnya sini ya, bahwa di mana saat kita bergaul tidak boleh kita memilah teman ya, tapi juga ya bukan yang memilah ya, tetapi juga kita harus juga memilih teman yang membuat kita ke arah yang positif, yang benar, yang positif, bukan ke arah yang negatif. Itu. Nah, yang keenam adalah sopan santun saat menjadi peserta didik. Nah, ini tak tanya sama sampean ini. Sampean kan sudah menjadi peserta didik nih. Nah, sopan santun kalian itu bagaimana menjadi seorang peserta didik? Nah, ayo salah satu. Nah, oke. Sopan santun saat menjadi peserta didik harus memiliki sopan santun kepada semua orang, terutama kepada guru. Contohnya seperti saat berbicara dengan guru dan tidak mengganggu kesenangan teman. Oke, itu sopan santun untuk peserta didik. Ada yang mau menambahkan lagi? Sopan santun peserta didik? Bisa? Ada? Kira-kira? Ya. Ada? Enggak ada sih Bu. Paling sudah itu semua di situ tadi. Oh, sudah itu semua. Itu semua. Iya, jadi menurut kalian sopan santun peserta didik adalah kita harus menghormati guru. Ya, kalau kita harus menghargai teman. Ya, kita tidak boleh mencela pembicaraan guru ketika guru sedang berbicara. Menerima nasihat guru. Ya. Nah, itu salah satu sopan santun terhadap peserta didik. Ya. Selain itu juga apa lagi? Selain kita bisa menghormati guru, tidak suka mencela pembicaraan guru, bisa menerima nasihat dari guru. Nah, itu juga satu, bisa sama teman gitu, saling menolong ya, sama teman ya. Ketika teman memerlukan bantuan, kita harus saling menolong, membantu. Iya. Terus selanjutnya sopan santun kepada orang yang lebih tua. Ini sangat penting sekali ya. Ini sopan santun kepada orang yang lebih tua. Nah, ini bagaimana ini sopan santun orang yang lebih tua? Ada yang Saya tahu? Bu. Iya. Sopan santun pada orang yang lebih tua, berbicara yang baik, tidak memotong pembicaraan. Cuman itu saja. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Iya, apa? Tidak boleh membantah orang tua. Iya, pintar sekali. Namanya sopan santun orang tua, yaitu tadi sudah bersikap baik, berkata jujur, tidak pernah membantah orang yang lebih tua, ya kan, sama orang tua. Itu sangat pintar sekali. Jadi, ya ini tadi berbagai macam-macam sopan dan santun ada 7. Kalian sudah paham dan
jawab ini kan akhirnya lawan bicara kita tersinggung karena kita tidak menghargainya, ya. Yang kedua, yang terakhir adalah tidak memotong pembicaraan orang lain. Saat ada orang yang berbicara, kalian tidak boleh memotong, ya. Itu tidak boleh memotong, ya. Kita dengarkan dulu. Jadilah pendengar yang baik. Jadilah pendengar yang baik. Oke, ini adalah tadi contoh, salah satu contoh. Nah, ini yang terakhir adalah manfaat sopan santun. Yang tahu manfaat sopan santun? Selain ada di. Oke, silakan. Manfaat sopan santun yaitu seseorang dapat lebih dihargai dan disenangi oleh masyarakat sekitar dan dapat menciptakan hidup tentram dimanapun tempat ia berada, Ibu. Oke, dia bisa menciptakan ya suasana yang tentram. Terus apa lagi yang mau menambahkan ini manfaat sopan santun selain yang Ibu lihat di ini? Nah, siapa lagi yang mau menambahkan? Ada? Ada lagi yang mau menambahkan manfaatnya, manfaat sopan santun? Tidak ada ya. Berarti cuma ini ya, cuma Didi aja ya. Oke ya. Ini ada 5 manfaat ya yang Ibu terapkan ini. Manfaatnya sopan santun itu yang pastinya menciptakan kehidupan yang aman, memperkuat jalinan kerukunan, memperkecil timbulnya konflik, mempermudah pergaulan dalam masyarakat, dan memperkuat jalinan kerukunan yang terbentuk selama ini dengan bertingkah laku sopan, sehingga kerukunan itu terjalin sangat erat sekali, ya. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari sikap sopan santun. Oke, adik-adikku sekalian, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video inspirasi di mana kalian akan tahu sikap sopan santun itu yang bagaimana, ya. Nah, ini videonya ya, kita saksikan sama-sama ya. Ada suaranya? Ada, Bu, tapi kalau bisa kasih kencang sedikit bisa, Bu? Iya. Kasih kencang sedikit. Iya. Ini sudah full volume-nya ya. Oh, ya nggak apa-apa, Bu. Iya. Tapi bisa didengar ya? Iya, bisa, Bu.
santun. Oke, Ibu mau tanya, dari kalian melihat video pendek tadi, kira-kira Ibu mau ini kalian menanggapi, siapa yang bisa menanggapi tentang video pendek tadi? Ayo. Nah saya Bu, pas tadi pas saya sudah dapat pendapat saya dari pas nonton video itu, Iya. sambil tulis, yaitu pendapat saya betapa pentingnya kita terapkan sopan santun di sekolah dan di luar sekolah, karena sopan di sekolah itu sangat penting waktu kita belajar dan teman sebaya kita. Meskipun kita nggak sopan, seharusnya kita meminta maaf ke orang yang kita buat salah di dalam cerita video tersebut. Itu Bu, pendapat saya. Itu pendapatnya dari Didi. Yeah. Ada lagi kira-kira mau menanggapi tadi pendapatnya tentang video tadi? Ada lagi? Oke, Rawa silakan. Menurut saya dengan video itu ketika atau jika seseorang melakukan kesalahan diwajibkan untuk meminta maaf. Terus sopan santun juga itu bukan hanya diterapkan kepada guru tetapi kepada teman sebaya kita. Dan dapat disimpulkan juga peran teman itu sangat penting dalam sopan santun. Oke, bagus sekali kita berikan kalau dalam video ini kan sudah jelas dan nyata ya, ketika kita berbuat salah sebaiknya kita harus meminta maaf itu sama guru maupun dengan teman sebaya ya, kita harus meminta maaf dan sikapnya kita harus baik ya, harus dijaga itu sikap sopan santunnya kita supaya kita juga dapat disenangi oleh semua orang. Nah, itu adalah tanggapan untuk sikap sopan santun. Nah, selanjutnya ya, ini yang Ibu mau terapkan sama kalian ya, kita harus budayakan 5S. Apa? Ya, senyum, salam, sapa, sopan santun. Oke, apa lagi kita terapkan budaya di sekolah kita? 5S. Senyum, salam, sapa, sopan santun. Ulangi lagi. Mari adik-adik sekalian kita terapkan budaya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan santun. Oke, mantap sekali ya. Kita memang harus budayakan itu ya. 5S, senyum, senyum, salam, sapa, sopan santun. Iya, supaya kita dapat disenangi dan dihargai dimanapun kita berada. Oke, untuk selanjutnya ini ya, terima kasih ya sudah melihat dan menampilkan ini ya. Ibu sudah menampilkan sopan santun melalui PowerPoint. Nah, di dalam ini Ibu mau tanya sih kepada kalian, dari materi yang Ibu sudah paparkan, Ibu jelaskan, Ibu lihatkan melalui PowerPoint. Nah, kira-kira menurutnya kalian apa sih manfaat dari kalian manfaat kalian mengikuti kegiatan dengan topik layanan sopan santun dari materi tadi? Ada yang tahu manfaat kalian yang dapat kalian petik itu? Manfaat kalian dapat petik, ada yang bisa? Oke, silakan. Dari materi yang disampaikan juga, saya bisa mengerti pentingnya sikap sopan santun dan insya Allah dapat menambah ilmu saya dan teman-teman juga dan dapat saya terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, itu adalah manfaat kalian sudah ya ikut untuk kegiatan bimbingan sopan santun ya. Manfaatnya itu tadi ya sudah disampaikan kepada teman kalian ya. Bahwa kita sudah mengerti adanya sopan santun. Selesai itu nanti bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dari tadi yang kita sudah bahas mengenai topik sopan santun, maka dapat Ibu simpulkan bahwa sebagai generasi penerus bangsa, kita harus memiliki sikap sopan santun yang tinggi, bisa menghargai orang lain dan dapat memiliki akhlak yang mulia. Di mana kita kalau sudah memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, tata krama, maka kita dapat disenangi dan dihargai dimanapun kita berada dan dapat menciptakan suasana yang tentram dan damai. Oke, itulah kesimpulannya.
Ya, Bu. Ini yang kitanya. Terima kasih, Bu. Oke. Ya, tolong adik-adik dikerjakan ya untuk LKPD-nya dengan evaluasi hasil. Ibu tunggu di sini. Ya, silakan diisi ya. Jangan lupa untuk adik-adik untuk nama dengan kelasnya ya. Jangan lupa ya mengisi nama dengan kelas.
sekarang ini tanggal berapa ya Bu? Iya. Tanggal berapa sekarang Bu? Sekarang tanggal 10 Desember. Oh iya, silakan untuk menambahkan tanggalnya tidak apa-apa. Yang penting nama dengan kelasnya jelas ya, adik-adik ya. Bu, saya sudah. Sudah. Oh iya, yang sudah bisa kumpul di sini. Sini lembar LKPD-nya. Sini evaluasi hasilnya ya. Oke. Oke, kita tunggu teman yang lain ya. Oke ya, berarti ini sudah selesai semua ya misi LKPD-nya dengan evaluasi hasil. Ya Ibu, sudah selesai semua. Selanjutnya di sini karena kalian sudah mengisi LKPD, kalian juga sudah mengisi evaluasi hasil. Jadi coba nih saya mau tanya ke kalian, kira-kira apa sih kesan-kesan kalian ketika mengikuti bimbingan yang baru saja kita laksanakan? Nah, apa saja sih kesan-kesannya kalian? Wih, sangat Ada? seru Ibu. Sangat seru. Iya. Terus apa lagi? Ada yang bisa menambahkan lagi kesan-kesannya? Bagaimana coba? Kesan-kesan. Oke, Rawa. Kesan-kesan yang bisa diambil itu kita dapat ilmu baru, bisa saling bertukar pikiran, bisa menerima pendapat yang satu dan yang lainnya, dan dapat mendedikasi diri kita sendiri untuk kedepannya. Iya, berikan tepuk tangan. Ya, dia memiliki kesan ya, kesan-kesannya ya dapat memiliki ilmu yang baru dalam kegiatan ini ya, dapat mendedikasi katanya ya, itu adalah kesannya. Terus ini sebelum ibu tutup ya, tadi kesan-kesannya sudah. Jadi seandainya ibu melakukan bimbingan kelompok lagi di lain waktu, apakah kalian ingin mengikutinya lagi? Sangat ingin Ibu. Sangat ingin ya. Iya. Nanti lain kali kita jadwal lagi untuk kesempatan ya. Iya. Kelompok. Nah, sebelum bimbingan kelompok ini ibu tutup, seperti biasa ya, untuk adik istri silahkan pimpin doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelumnya untuk adik-adikku sekalian, ibu sangat mengucapkan terima kasih banyak karena adik-adik sudah menyempatkan waktu untuk melakukan bimbingan kelompok mengenai topik sopan santun. Ya, ibu mengucapkan terima kasih banyak. Dan akhir kata ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang adik-adik. Wah.